Apakah impian Anda saat ini adalah benar-benar impian yang sesungguhnya gitu? Atau jangan-jangan impian yang kita inginkan sekarang itu adalah impian tularan. Itu impiannya si A, itu impiannya orang tua kita, itu impiannya dunia. Dan kita berusaha mewujudkan impian-impian mereka. Tapi itu sebetulnya bukan impian kita. Nah, mari kita bahas ya. Freud ya, Sigmund Freud pernah bilang bahwa manusia itu punya 3 jenis pikiran, tapi kita mau bahas dari 2 aja ya. Oke. Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu ya. Pikiran sadar itu adalah logika, itu kekuatannya 12%, lalu ada pikiran bawah sadar, itu isinya memori, keyakinan, memori jangka panjang, keyakinan, emosi gitu ya. Itu adanya di bawah sadar dan itu mengendalikan sekitar 88% kehidupan orang. Nah, pada saat pikiran sadar dan bawah sadar itu bertemu gitu ya, jadi fight ya antara sadar dan kalau nggak selaras ya ini ya. Ya, antara sadar dan tidak sadarnya fight gitu ya, dan tidak selaras, pikiran sadarnya pengen ke timur, pikiran bawah sadarnya terprogram ke barat gitu ya. Yang menang tentu saja pikiran bawah sadarnya, karena kekuatannya hampir 8 kali ya, 8 kali lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Contoh, misalnya waktu kita kecil, waktu kita mau presentasi di muka umum gitu ya. Sehari sebelumnya atau ujian skripsi sampai seminggu sebelumnya kita udah prepare gitu ya. Udah baca semuanya, nanti kalau ada pertanyaan ini saya akan jawab ini. Pokoknya semuanya udah dihafal. Begitu hari H, maju presentasi di muka umum, semuanya blank. Hilang gitu. Nah, kenapa? Jangan-jangan bawah sadar kita terprogram untuk itu. Secara sadar kita pengen presentasi kita bagus kan, pengennya ke arah timur nih, semuanya clear. Tapi pada saat kejadian, jantung deg-degan, keringat segede jagung segala macem gitu ya, kayak kita merasa disabotase gitu oleh diri kita sendiri gitu kan. Nah, bisa jadi bawah sadar kita itu sedang menjalankan sebuah program yang memang diinstal dari kita kecil gitu. Dan yang kita lakukan sekarang itu sedang menabrak program bawah sadar kita. Contoh, misalnya dari kecil kita sering dibilangin, kalau misalnya rame nih lagi banyak orang, orang tua kita bilang, kalau banyak orang duduk diem. Nah, itu programnya. Kalau banyak orang duduk diem. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah, ini banyak orang, saya berdiri dan ngomong. Nah, itu 2 yang dilawannya. itu kan nggak sinkron ya. Secara sadar kita ingin present sesuatu di muka umum, tapi bawah sadar kita bilang, loh, yang kita lakukan itu salah gitu. Yang kita lakukan tidak selaras. Kata mama dulu kalau banyak orang duduk diem, ini sedangkan kita berdiri dan ngomong. Bawah sadarnya mau ngomong hal itu sebetulnya, dan akhirnya melakukan sabotase diri. Nah, itu yang terjadi sebetulnya pada saat kita punya impian tertentu dan bawah sadar kita tidak selaras. Nah, saya mau membagi apakah impian Anda saat ini benar-benar impian yang sesungguhnya menjadi 4 kuadran. Gitu ya. Ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama, impian kita tidak selaras dan bawah sadarnya tidak selaras. Wah, ini neraka ini. Maksudnya impian yang selaras atau tidak selaras itu seperti apa? Gini. Jiwa kita itu punya dreams. Kenapa jiwa ini turun gitu? Kita tuh ngapain sih turun di dunia ini? Kan bukan untuk memenuhi impian semua orang ya, gitu ya. Kalau impiannya orang-orang itu bilangnya di umur sekian punya mobil A, B, C, punya rumah ini gitu. Terus umur sekian harus udah nikah, umur sekian udah punya anak sekian gitu ya. Anaknya juga berapa gitu ya. Gitu kan. Terus ya, segala macam gitu ya. Konon kabarnya kalau orang Jawa bilang itu seringkali orang itu hidup untuk memenuhi cocotnya orang gitu ya. Untuk memenuhi bacotnya orang gitu katanya gitu ya. Nah, padahal itu impiannya orang, bukan impiannya kita. Bahkan orang mau nikah aja harus pesta A, pesta B, pesta C gitu ya, untuk memenuhi ekspektasinya orang gitu. Padahal itu juga bukan impiannya kita. Nah, jiwa kita waktu turun itu punya dreams-nya sendiri yang sebetulnya kita ingin lakukan di kehidupan saat ini. Cuman seringkali dreams-nya jiwa kita itu kita lupakan, kita forgetting gitu ya.
Dan kita cenderung mengikuti impiannya dunia ini. Gitu. Nah, teman-teman kebayang nggak? Jadi ada dua hal nih ya. Impian jiwa dengan bawah sadar kita. Dengan belief-belief yang tertanam di bawah sadar yang tadi. Gitu. Sekarang kita masuk ke kuadran pertama. Bayangin kuadran pertama tadi, impiannya tidak selaras. Jadi kita lupa impian jiwa kita apa. Impiannya bukan punya kita Bukan gitu punya ya. kita gitu ya. Impian yang kita lakukan itu untuk melakukan tadi, memenuhi cocote orang tadi itu ya. Dan bawah sadarnya nggak selaras gitu. Bayangin kehidupan seperti apa yang orang-orang ini jalani. Mereka mengejar sesuatu yang sebetulnya jiwanya mereka itu hadir di dunia ini bukan untuk melakukan itu. Saya pernah. Dan bawah sadarnya nggak selaras lagi. Iya. Wah, jadi disabotase terus. Jadi merasanya, kok saya nggak dapat ya impian-impian Merasanya saya, jadi gitu. nggak bisa apa-apa. Iya. Kalau dari pengalaman saya ya. Betul. Ini gimana sih gitu ya. Kayaknya udah fight luar biasa tapi nggak kemana-mana gitu. Yang dirasakan setiap hari itu bisa dibilang rasanya rasa neraka lah gitu. Iya, stres, tertekan, tidak berguna, gitu-gitulah ya. Betul. Kita tidak diciptakan untuk melakukan itu, tapi kita berusaha untuk melakukan itu demi omongannya orang gitu. Ya. Dan bawah sadarnya nggak selaras lagi, gitu kan. Wah, itu udah rasanya fight-nya tuh bener-bener, ya itu makanya ada istilah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kerja keras banding tulang sampai berdarah-darah gitu katanya gitu ya. Muncul hal itu karena tadi kuadran yang pertama ini, impiannya tidak selaras, bawah sadarnya tidak selaras. Okay. Nah, sekarang ada teman-teman udah bisa ngerasain ya kalau misalnya ya ada di kuadran ini ya, semoga nggak ada di situ ya gitu ya. Kuadran yang kedua itu impiannya tidak selaras tapi bawah sadarnya selaras. Okay. Nah, ini orang-orang yang sebetulnya mungkin belum tahu impian jiwanya apa, tapi kita lihat loh kok dia bisa ya, kok dia sukses ya gitu. Karena bawah sadarnya mendukung sekali. Mungkin dia tidak melakukan apa yang dia suka, tapi bisa loh berhasil gitu. Iya. Ini Gitu. juga pernah. Iya kan? Iya. Nah, dampaknya apa? Kuadran yang kedua ini. Kuadran yang kedua ini dampaknya mereka bisa terlihat sukses, tapi kalau mereka boleh jujur gitu ya, ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Iya. Kayaknya harusnya nggak gini deh hidup gua. Kayaknya kok ada yang kosong ya di dalam hidup gue gitu. Nah, ini adalah kuadran yang kedua. Kenapa? Karena impian jiwanya tidak mereka tunaikan gitu. Impian jiwanya, kenapa mereka hadir di dunia ini, tidak mereka lakukan gitu. Mereka hanya mewujudkan impian-impian orang lain. Itu kuadran yang kedua. Sekarang kuadran yang ketiga. Impiannya selaras, impian jiwanya sudah mulai mereka jalankan, mereka udah tahu nih impian jiwanya, tapi bawah sadarnya nggak selaras. Nah, ini biasanya orang-orang yang udah mulai gini. Yang tadi, kayaknya harusnya nggak gini deh hidup gue. Tapi gue udah tahu nih gue harus ngelakuin apa gitu ya. Saya udah tahu nih saya harus ngelakuin apa. Tapi bener apa enggak ya gitu. Kayaknya satu kaki pengen lari, satu kakinya lagi ada yang nahan gitu. Nah, ini juga pasti pernah ngalamin. Nah, iya. Ini kayaknya ada jalurnya ya. Jalur sampai gitu ya? nanti ke kuadran keempat ya. Gitu. Kayaknya kita udah tahu deh apa yang mau kita lakukan. Tapi ini saya bisa hidup nggak ya dari sini gitu. Nanti hidup saya kayak gimana ya gitu. Karena kayaknya dunia bilangnya nggak begini deh kalau mau hidup gitu. Jadi kita udah tahu sebetulnya kita perlu melakukan apa, jiwa kita tuh mau melakukan apa, udah ada dorongan-dorongan tuh. Dorongan-dorongannya itu udah makin kuat untuk melakukan itu, tapi di satu sisi kita kayak disabotase lagi. Masih ada hal-hal yang belum kita percaya sehingga kayaknya kita masih ditarik untuk berkompromi gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat adalah impiannya selaras dan bawah sadarnya selaras. Oke. Nah, ini enak banget nih. Kita sudah mulai menjalani impian jiwa kita, kita sudah menjalani panggilan kita, dan bawah sadarnya selaras. Jadi seiring sejalan tuh, senada gitu ya. Kalau yang kuadran yang ketiga tadi gitu ya, kita kayak berlayar, tapi kita arah layarnya itu tidak sesuai gitu. Jadi kita layarnya melawan angin. Iya, jadi kita tidak memanfaatkan kekuatan angin untuk mendorong kapal kita. Gitu. Nah, tapi kalau yang di kuadran keempat ini, kita udah nahkoda yang ulung tuh.
Oh, anginnya sekarang ke sini, ya udah diarahkan ke situ gitu ya, demi perjalanan kita supaya si kapalnya itu berjalan sesuai dengan ketujuan yang dia mau. Kita udah tahu apa yang kita mau, plus kita ketemu cara melakukannya dengan yang mudah, ringan, menyenangkan gitu ya. Yes, betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita semua pasti pengen ada di kuadran yang keempat ini. Ya. Kita melakukan impian yang selaras dengan jiwa kita dan bawah sadar kita mendukung. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memulainya? Memulai perjalanan ini ya, masuk ke kuadran keempat tadi. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu tahu dulu jiwa kita ini turun buat ngapain, panggilan kita apa. Ada yang bilang itu misi jiwanya apa, ada yang bilang tema hidup kita itu apa, energi kita itu mau ngapain, bervibrasi untuk apa. Kita perlu tahu dulu tuh gitu ya. Nah yang kedua adalah kita perlu tahu isi bawah sadar kita, program-program yang mungkin secara tidak sengaja terinstal di bawah sadar kita. Ada satu istilah menarik dari Carl Jung, apa? Saat kita... Selama kita belum menyadari hal-hal yang tidak kita sadari, kita akan terus dikendalikan oleh hal-hal tersebut dan kita menyebutnya takdir. Nah, itu adalah belief-belief bawah sadar kita. Jadi ada dua hal sebetulnya pada saat kita mau menjalani impian kita yang sesungguhnya. Kita tahu dulu impian jiwa kita apa, lalu yang kedua adalah kita juga tahu isi bawah sadar kita yang tidak selaras dengan impian-impian jiwa tersebut, gitu ya. Tinggal diselarasin aja. Nah, bagaimana melakukannya? Teman-teman bisa cek di link di description. Human Design bisa membantu banget, Individuation and Healing Journey bisa membantu banget, private konsultasi ya gerbang awal untuk cek Human Design Complete dan Individuation Journey gitu ya. Teman-teman cek aja di description, nanti di situ ada link WA gitu ya. Silahkan teman-teman klik aja di situ, tanya-tanya dulu gitu ya, tanya-tanya aja apa sih itu Human Design, Individuation Journey, private consultation itu apa, bahkan ada VIP member di Lompatan Hidup, kita bisa ngobrol setiap minggunya, ada video-video di sana, udah ada ratusan video kayaknya ya. Gitu ya. Cek aja di description supaya teman-teman bisa mulai menjalani kuadran yang keempat, impiannya selaras dan bawah sadar yang selaras. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.